Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Sapna Maika Putri Mahmudi, NIM 202111301, kelas Hukum Ekonomi Syariah 3H, ingin menjelaskan tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Konsepsi formal substansif hukum Islam. Menurut Scott, pemikiran hukum Islam ialah konsep-konsep hukum Islam dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, hukum itu diawali sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tatanan hukum positif. Dalam konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari sejarah terminologi fikih dan syariah. Pada masa awal Islam, kata fikih diartikan sebagai pemahaman hukum Islam secara keseluruhan, yang mencakup hukum yang berkenaan dengan keyakinan atau aqaid, berkenaan dengan praktis atau amaliyah, dan yang berkenaan dengan akidah dan akhlak. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122, yang artinya agar mereka memperdalam pengetahuan dalam urusan agama. Pada masa ini muncul istilah yang diperkenalkan oleh Abu Hanifah, yaitu al-fiqh al-akbar yang berkonotasi usul ad-din. Kemudian dikenal dengan ilmu tauhid, ilmu kalam, atau ilmu aqaid, serta al-fiqh al-asgar yang berkonotasi usul al-fiqh, yaitu dasar-dasar pembinaan fikih atau metodologi hukum Islam. Pada masa pertengahan abad kedua, istilah fikih masih dipergunakan sebagaimana menurut Abu Hanifah, bahwa fikih sebagai pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban manusia. Pada abad kedua Hijriah, istilah fikih mulai mengalami pergeseran dan pembatasan, sehingga hanya fokus pada masalah-masalah hukum saja. Menurut para fuqaha, istilah fikih mengandung dua pengertian, yaitu memelihara masalah-masalah hukum syara' yang praktis dan kumpulan hukum syara'. Menurut pengertiannya, fikih dan syariah mengandung hubungan umum dan khusus. Persamaannya yaitu membahas hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan perbedaannya adalah fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan syariah. Tidak hanya membahas hukum ijtihaidiyah, namun juga membahas hukum ijtihadiyah dan akhlakiyah. Menurut Umar Sulaiman, perbedaan syariat dan fikih adalah: 1. Syariat bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat, masa, dan orang yang memahaminya. Yang kedua, kesamaan syariat dan fikih terletak pada hasil ijtihad fikih yang benar, sedangkan ijtihad yang salah fikih tidak bisa disamakan dengan syariat. Yang ketiga, syariat bersifat umum dan universal. Yang keempat, ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan dan meninggalkan tanpa mengenal ruang dan waktu, sedangkan fikih tidak menjadi keharusan bagi orang lain untuk mengikutinya. Hukum syariat kebenarannya mutlak, sedangkan pemahaman fuqaha memiliki kemungkinan salah. Juhayy memandang bahwa membahas fikih tidak terlepas dari dua dimensi, yaitu dimensi ilahiyah. Hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya begitu luas dan tidak terbatas pada fikih terminologi. Dan dimensi insaniyah. Hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan ijtihad atau istinbat al-ahkam. Secara esensi, pemikiran Scott tampak berbeda. Scott memfokuskan hukum pada pengertian bahwa hukum sebagai kesatuan yang mengikat manusia. Menurut Scott, hukum Islam adalah mengacu pada praktik hukum yang timbul di masyarakat. Sedangkan menurut Rahmat Jatnika, syariat Islam mencakup ruang lingkup yang bersifat menyeluruh, baik ilahi, rabbani, dan insani. Mata rantai antara fikih dan syariah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum. Fikih adalah konsep fungsional yang dipahami sebagai hukum praktis, hasil ijtihad, lalu menjadi kumpulan hukum Islam yang mencakup semua hukum syar'i. Atau bisa dikatakan dalam fikih konsep fungsional mengalami pergeseran menjadi konsep konstitusional. Berdasarkan penjelasan tadi, tampak pemikiran hukum Islam
Yang dikaji oleh Scott jauh dari dimensi teologis dan hanya bersifat yudisial. Bila diamati mendalam, Scott juga tidak konsisten dengan istilah-istilah yang digunakan olehnya. Menurut Surjono Sukanto dan Mustafa Abdullah, hukum diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan, disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan, kaidah atau norma, tata hukum atau hukum positif tertulis, keputusan pejabat, petugas, proses pemerintahan, perilaku yang teratur dan ajak, jalinan nilai-nilai, atau bisa juga diartikan sebagai produk dan pemikiran para pakar dalam memahami dan menyintesasikan titah Allah sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Pandangan hukum yang dikaji oleh Scott secara prinsipil berbeda dengan para ulama fikih. Secara terminologi, pemikiran Scott mengalami dinamika secara substansial. Scott cenderung berpikir praktis tanpa memasukkan unsur-unsur teologis, sebagaimana pengertian fikih dalam Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. B. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri. Tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Oleh karena itu, tidak benar menjadikan sesuatu sebagai bagian dari yang besar sebagai sumber hukum Islam. Penerimaan praktik-praktik adat dapat pula dipandang sebagai suatu kesempatan untuk memperkenalkan fleksibilitas ke dalam rangka pikir hukum Islam. Menurut Juhaya S. Praja, ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum secara hakiki adalah Allah, sementara ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Para ahli hukum memandang prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder dan bukan primer. Para ahli hukum Islam, baik yang berpikir cara asyariah atau mu'tazilah, bahkan netral sekalipun berpendapat berbeda-beda mengenai masuknya adat ke dalam hukum Islam. Namun berpendapat sama mengenai prinsip-prinsip adat merupakan alat yang efektif untuk membangun hukum. Terminologi fikih, di samping intelektual murni, juga mengarah pada kedalaman dan intensitas keyakinan, tauhid, hukum-hukum peribadatan, dan ajaran Islam lainnya untuk mempertegas pandangan ini. Adat atau tradisi yang diterima oleh Nabi dapat dihubungkan dengan tema hadis dan sunnah dan mempunyai otoritas yang sama dengan sunnah Nabi. Hal ini karena teori umum tentang hadis, yaitu apapun yang dikatakan, diperbuat atau disetujui oleh Nabi akan membentuk apa yang dikenal dengan sebutan sunnah. Sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi, adat yang ada pada masa Nabi, baik yang berasal dari Nabi sendiri atau dari adat lain yang berasal dari tradisi berbagai daerah Islam sebagai suatu sumber untuk memformulasikan hukum-hukum sebagaimana pemikiran Scott. Menurut Scott, hadis-hadis dogmatis belum terwujud pada masa ditulisnya karangan-karangan dogmatis. Sedangkan menurut Rahman, tidak ada hadis jenis dogmatis apapun. Scott juga mendefinisikan sunnah sebagai tradisi normatif atau tradisi yang hidup atau peristiwa aktual masyarakat. Sedangkan menurut Rahman, sunnah menimbulkan pertentangan dalam dirinya yang menyebabkan definisi itu diletakkan berdampingan dan tidak konsisten, yaitu perilaku normatif di suatu pihak dan praktik yang hidup serta aktual di pihak lain. Meskipun ulama berbeda-beda dalam menentukan periodisasi sejarah hukum Islam, hampir semuanya sepakat bahwa periode hukum Islam dimulai dari zaman Rasulullah. Sedangkan menurut Scott, periode hukum Islam dimulai pada abad kedua Hijriyah, terutama pada masa akhir pemerintahan Umayyah. Bentuk hukum Islam, terutama pada masa Nabi dan sahabat, membuktikan bahwa kedua masa tersebut memiliki bentuk-bentuk hukum Islam. Sekaligus untuk membantah pendapat Scott bahwa hukum Islam dimulai pada zaman Umayyah. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran dibedakan menjadi hukum ibadah dan muamalah. Yang termasuk dalam ibadah adalah sholat, zakat, haji, dan nazar. Sedangkan yang termasuk pada muamalah adalah hukum yang bertujuan untuk membangun keselarasan hubungan manusia dengan manusia. Scott beranggapan bahwa aliran Mu'tazilah, Khawarij, dan Syiah tidak menghasilkan hukum. Hukum-hukum yang dihasilkan ketiga aliran tersebut berdasarkan pertimbangan teologi, bukan hukum. Pada awalnya, ketiga aliran tersebut adalah aliran politik, karena sumber iktilaf mereka adalah tentang kepemimpinan umat Islam.
Dalam perjalanannya, Mu'tazilah dan Khawarij berubah menjadi aliran kalam, sedangkan Syiah memperkuat eksistensi dalam aliran politik dengan membangun berbagai doktrin dan ajarannya. C. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Dalam menganalisis metode pemikiran hukum Islam, Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama, paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan teologi penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam, didasarkan bahwa teologi hukum hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan, bukan pembahasan Tuhan semata. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah, fikih, dan membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi-ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang. Menurut Cik Hasan Bisri, pendekatan teologi diperlukan untuk meneliti hukum Islam, karena memiliki prinsip dan fungsi hukum, yaitu prinsip tauhidullah, fungsi informasi keyakinan pada kekuasaan, fungsi mengatur berbagai bidang kehidupan manusia, fungsi mengikat manakala dilakukan transaksi di antara manusia, dan fungsi memaksa. Selain pendekatan teologi, pendekatan filsafat juga perlu untuk penggalian hukum Islam, karena filsafat mempunyai tugas utama, yaitu tugas kritis dan tugas konstruktif. Filsafat hukum Islam juga memiliki objek, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Objek teoritis berupa prinsip-prinsip hukum Islam, dasar-dasar, dan sumber-sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, asas-asas hukum Islam, dan kaidah-kaidah hukum Islam. Sedangkan objek praktis berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, seperti mengapa manusia melakukan muamalah dan mengapa manusia harus diatur oleh hukum Islam. Atau bisa juga seperti apa rahasia atau hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah seperti puasa, haji, dan sebagainya. Kegunaan filsafat hukum Islam terhadap penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkajinya. Metode sosiologi hukum yang digunakan oleh SKAD dalam menggali hukum Islam di satu sisi memberikan manfaat terhadap substansi hukum dalam realitas masyarakat. Tetapi di pihak lain, penilaian SKAD mengarah pada penilaian hukum secara maksimal. Kesimpulannya, memahami hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan 2 pendekatan, sebagaimana dilakukan oleh SKAD, yaitu pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial, dalam hal ini sosiologi hukum. Tetapi perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan, teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Di samping secara spesifik, didekati pula dengan 2 pendekatan bahasa dan maqasid syariah. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.